Rangkaian prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berubah menjadi salah satu peristiwa politik terbesar di kawasan. Ribuan hingga jutaan warga turun ke jalan di Teheran. Dari Teheran, prosesi berlanjut ke Qom, kota suci penting bagi komunitas Syiah. Di sana, jenazah Khamenei disambut bendera merah yang dikibarkan sebagai penanda kemarahan. Prosesi kemudian menyeberang ke Irak menuju rute Karbala, kota suci Syiah. Prosesi lintas negara ini menunjukkan tak hanya peristiwa domestik Iran, tetapi simbol konsolidasi politik poros regional. فيما يتعلق بمراسيم تشييع جثمان الشهيد السيد علي خامنئي قدس سره، أعدت خطة وطنية على مستوى العراق. ضمن هذه الخطة هناك لجنة ممثلة من دولة رئيس الوزراء، مدير مكتب دولة رئيس الوزراء، وكذلك نائب قيادة القوات المشتركة. Rangkaian prosesi diwarnai serangan para pelayat menyasar foto Donald Trump. Ketegangan makin kuat setelah Trump kembali mengejek Teheran dan mengklaim Amerika telah menghantam Iran dan memberi jeda karena alasan kemanusiaan. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Di Indonesia, Menteri Sugiono menjelaskan dengan pertimbangan diplomatik dan situasi keamanan, perwakilan Indonesia akan didahului Duta Besar Republik Indonesia di Teheran untuk mengikuti prosesi. Tim jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei berlangsung di tengah situasi geopolitik yang kembali memanas. Apakah pemakaman Khamenei menjadi momentum duka semata atau justru ada panggung politik baru dalam konflik Amerika Serikat-Iran? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung di studio, pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Slamet Ginting, dan juga tersambung melalui sambungan Zoom warga negara Indonesia yang juga mahasiswa di Iran, Arafah Pramesto Abu. Kita sapa Pak Slamet Ginting, terima kasih sudah hadir di Nusantara TV Prime hari ini. Terima kasih Mbak Naila. Ada juga Mas Arafah ya dari Iran. Kita tersambung Mas Arafah. Iya, Mas Arafah dari Teheran ya, tapi belum tersambung bersama kami. Saya ingin ke Pak Slamet Ginting terlebih dahulu. Jadi gimana Pak melihat prosesi pemakaman yang menjadi kedukaan nasional di Iran? Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei akan berlangsung esok 9 Juli 2026. Iya, ini menarik karena tokoh ini tokoh yang dihormati. Tentu saja ada prosesi-prosesi bukan hanya di Iran tapi juga di Irak, di kota Najaf dan Karbala. Kemudian akan dibawa kembali dalam jarak sekitar 700 sampai 900 kilometer ke Iran dan akan dimakamkan di kota kelahirannya ya, di komplek Reza gitu ya. Nah, ini dalam tradisi Republik Islam Iran tentu saja pemimpin tertinggi bukan hanya pemimpin agama saja, tapi dia juga otomatis menjadi pemimpin yang memiliki otoritas di bidang politik, pertahanan, keamanan negara, dan juga hubungan luar negeri. Oleh karena itu, tokoh seperti Ayatollah Ali Khamenei ini tidak dapat dipahami hanya sebagai ritual keagamaan belaka. Maka prosesi tersebut sekaligus menjadi sarana konsolidasi di dalam negeri Iran, baik itu konsolidasi yang dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran, angkatan bersenjata secara reguler dan juga institusi keagamaan. Maka kehadiran para petinggi yang akan hadir di dalam pemakaman nanti termasuk kemarin Presiden Iran sudah pulang dari Irak ke Iran karena memang ada situasi-situasi ancaman-ancaman
elit-elit Iran kan memang disasar oleh Amerika. Oleh karena itu juga ruang udara Iran akan dijaga sangat ketat sekali. Maka dalam infrastruktur kekuasaan mereka ingin menunjukkan bahwa kehadiran para petinggi dan militer ini Iran masih utuh. Maka prosesi akan tetap berjalan. Karena yang diinginkan Amerika adalah pergantian kepemimpinan gitu ya. Dan kemarin juga Donald Trump terkejut, loh kok ternyata masih banyak jutaan rakyat baik di Iran maupun di Irak yang menghadiri prosesi pemakaman. Bukankah ini tokoh yang dibenci, kata Trump. Nah, ternyata bagi Iran ini bukan tokoh yang dibenci, justru tokoh yang dicintai rakyatnya. Berduyun-duyun jutaan, semua berada di kota-kota suci, termasuk yang ada di Irak maupun di Iran. Iya, yang perlu nanti kita menjadi perbincangan selanjutnya adalah situasi keamanannya nih Pak Slamet. Seperti apa? Karena masih ada eskalasi ya, saling serang. Tapi sebelum ke sana kita ke Mas Arafah terlebih dahulu yang tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami dari Teheran. Mas Arafah, sudah bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, sudah bisa mendengar. Ya, Mas Arafah sebagai WNI yang menempuh S2, iya. Mohon maaf, sepertinya suaranya masih belum jelas dan mengalami gangguan teknis. Nanti kami coba terhubung. Sekali lagi saya sapa ya, Mas Arafah, bisa mendengar suara kami? Ya, baik pemirsa, nanti kami masih mencoba terhubung dengan Mas Arafah ya, mahasiswa yang menempuh S2 pendidikan di Iran. Nanti kita akan tanya seperti apa suasana kota di pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Pak Slamet, bisa kita berbincang lagi mengenai soal situasi keamanan ini ya. Bagaimana kalau Anda melihatnya? Ini kan prosesi kedukaan nasional yang juga bisa menjadi ajang sarana konsolidasi kalau tadi Anda katakan. Betul, jadi Iran juga ingin mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwa stabilitas keamanan, stabilitas politik bisa terjaga dengan baik, sekaligus itu mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwa tekanan, sanksi maupun operasi militer yang dilakukan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran itu tidak berhasil mengguncang stabilitas negara. Jadi tetap stabil begitu ya. Kemudian juga dalam perspektif komunikasi politik militer, ini pesannya adalah bentuk strategi dari Iran bahwa penggunaan simbol ya, simbol tokoh nasional mereka itu adalah bahwa simbol negara untuk membangun persepsi tentang kekuatan dan stabilitas negara di Iran. Makanya ketegangan-ketegangan ini juga sudah disiapkan oleh Iran. Kemarin ternyata kita juga hari ini terkejut ada serangan dari Amerika di 80 titik ya, terutama di Selat Hormuz dan dekat Selat Hormuz. Tapi itu juga kemudian dibalas oleh Iran di 80 titik di Qatar dan juga Bahrain, dan ini juga mengguncang armada kelima dari Amerika. Dan ini eskalasi di Timur Tengah akan semakin panas karena kemudian juga ada sekjen NATO hari ini membenarkan serangan Amerika ke Iran, dan Presiden Amerika Donald Trump juga mengemukakan bahwa segala perjanjian dengan Iran itu batal, termasuk apa yang sudah ditandatangani di Islamabad itu juga tidak ada lagi gitu. Iya. Apa sih yang membuat konflik demikian memanas? Padahal tadi sebelum ini kan kita juga sama-sama melihat pernyataan Trump yang katanya ingin memberikan situasi damai selama prosesi pemakaman. Ini kan akhirnya ada pertarungan retorika ya, retorika politik dan militer dari kedua negara. Memang belum ada titik temu yang kemudian memperbesar risiko eskalasi dari saling serang secara diplomasi begitu ya. Jadi perang konvensional yang berskala penuh menurut saya juga mungkin akan coba ditahan awalnya ya, tapi ternyata kemudian ada serangan besar-besaran dari Amerika
ke 80 titik dan dibalas oleh Iran ke 85 titik, akhirnya memang betul-betul terjadi perang konvensional juga yang semula mestinya kedua belah pihak reda ya. Ini perang non konvensional sebenarnya adalah pilihan-pilihan rasional yang Bisa mestinya digunakan dilakukan harusnya oleh ya. kedua belah pihak. Karena Padahal sudah melibatkan berbagai pihak. persis. Nah ini juga Amerika saya kira juga akan mempertimbangkan kembali apakah ini serangan ke 80 titik akan berlanjut kembali. Saya tidak begitu yakin ya. Karena dia tentu akan berpikir kerugian-kerugian yang akan dihadapi, biaya operasional perang yang sangat tinggi, kemudian juga dampak politik domestik di Yes. Amerika, apalagi sedang terjadi Piala Dunia, dan Iran juga garda revolusi sudah menyiapkan tim untuk membunuh Donald Trump karena ini sebagai balasan Donald Trump membunuh pemimpin negaranya. Jadi ini situasi di mana Piala Dunia sedang terjadi di Amerika juga akan menakutkan publik ya. Jadi kemudian stabilitas kawasan Timur Tengah juga akan terguncang. Sebaliknya menurut saya Iran juga memahami bahwa perang itu, perang secara langsung melawan kekuatan besar seperti Amerika itu juga akan menimbulkan problem-problem tersendiri ya, terutama juga krisis ekonomi bisa berlanjut, terjadi. Oleh karena itu menurut saya skenario yang lebih realistis, konflik harus terbatas begitu ya. Oke, kita akan tersambung lagi nih, kita mencoba menyapa Mas Arafah dari Teheran. Mas Arafah, bisa Anda ceritakan situasi kota saat prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei? Baik, jadi untuk kemarin pada tanggal 4 ya, pada tanggal 4 persiapan itu telah dimulai sejak tanggal 3 sebenarnya, gitu deh, sejak tanggal 3 dan di dalam proses ini memang pemerintah Iran sudah mempersiapkan dengan baik, contohnya membangun berbagai tenda kesehatan itu sejak tanggal 3. Lalu di tanggal 4 prosesi persemayaman itu dimulai, itu sejak pagi ya, kami pun juga berangkat. Nah, di dalam prosesnya ini bisa dilihat peziarah laki-laki dan perempuan dipisah seperti itu. Ini jadi waktu lewat tanggal berapa, Mas Arafah? Maaf saya potong. Ini ada video yang Anda kirimkan yang kita saksikan bersama nih, Mas Arafah. Bisa Anda ceritakan? Tadi Anda bersama dengan rekan-rekan di sana berjalan kemana, menuju tempat apa, pada tanggal berapa, dan sedang berlangsung apa waktu itu? Lewat pukul 7 pagi, seperti itu. Ya, jadi kami sudah berangkat itu sejak pagi pukul 5 ya, dari jalan Qaim Maqam. Qaim Maqam ini adalah jalan di mana kedutaan besar kita berada. Di situ juga ada Yang Mulia Duta Besar kita, Pak Roliansyah, dan juga beberapa diplomat ikut berangkat seperti itu dari pagi, dan itu melewati berbagai lapis keamanan dari mulai sebelum masuk ke kawasan musola. Jadi dari pinggir jalan itu sudah ada entah polisi, entah tentara, garda revolusi, bahkan Basij. Basij itu adalah milisi ya, milisi rakyat yang diisi para pemuda untuk berjaga-jaga seperti itu. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam itu dicek semua kelengkapannya. Gitu ya, dicek semua kelengkapannya.
Ya, baik. Kemudian Mas Arafah, mohon maaf saya potong, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan saksikan jeda azan maghrib berikut ini. Kembali bersama kami di Dialog NTV Prime, masih membahas mengenai pemakaman Ayatullah Ali Khamenei, duka dan juga perang Amerika Serikat Iran yang masih berlangsung. Masih bersama kami Arafah Pramesto Abu, WNI atau mahasiswa di Iran, dan juga Pak Slamet Ginting, pengamat politik. Kita ke Mas Arafah. Tadi dilanjutkan silakan. Yang Anda sampaikan terkait dengan suasana kota jelang pemakaman puncaknya esok ya, 9 Juli 2026. Seperti apa situasi kota di sana dan juga masyarakat Iran menyambut pemakaman ini? baik, jadi untuk kondisinya memang bisa dikatakan cukup ramai sekali Mbak, seperti itu. Jadi di dalam proses ini adalah serangkaian ya, sejak tanggal 3. Seperti itu, sejak tanggal 3. Kemudian di tanggal 4 itu mulai persemayaman pagi, itu sudah banyak sekali ya orang yang hadir. Seperti itu, mereka datang dari pagi dan juga di sana banyak sekali apa yang disebut sebagai mauqif atau tenda-tenda. Seperti itu Mbak. Nah, memang terjadi puncak peningkatan para pengunjung itu di tanggal 6. Di tanggal 5. Ketika sholat jenazah ya di Grand Musholla Imam Khomeini. Seperti itu. Saya di tanggal 5 tersebut sudah sangat penuh sekali, jadi saya tidak sempat untuk masuk ke dalam untuk mengikuti prosesi sholat jenazah. Seperti itu, ya. Iya, Mas Arafah, yang Anda sendiri rasakan. Ini adalah kondisinya, Mbak, yang waktu tidak bisa masuk. Jadi ada 12 gerbang yang semuanya itu penuh sekali seperti itu. Nah, ini sudah tidak bisa masuk lagi untuk ke dalamnya. Pertama kalinya Mas Arafah Anda merasakan suasana seperti ini di sana, bisa Anda jelaskan seperti apa ya tradisi ini dalam melepas tokoh besar seperti Khamenei? Apakah lebih terasa sebagai prosesi keagamaan atau memang ya duka nasional begitu? Kalau saya Mas Arafah. Baik, kami terkendala masalah sinyal pemirsa. Kalau saya sendiri lebih melihatnya sebagai suatu prosesi duka nasional. Nah kalau gambar ini adalah gambar yang baru video yang baru semalam saya dapatkan. Jadi ini dalam kesempatan. Iya, halo. Iya, silakan. Saya terdengar. Iya. Iya. Baik. Nanti kami masih mencoba terhubung lagi ya dengan Mas Arafah di sana. Kita mendapatkan video-video yang cukup menggambarkan bagaimana suasana prosesi pemakaman dari mulai tanggal 3, tanggal 5, sampai kemarin juga ada persemayaman dan esok akan ada pemakaman. Seperti apa kalau Anda melihat tradisi untuk melepas pemimpin tertinggi Iran waktu itu, Ayatullah Ali Khamenei? Ya, ini tentu saja jenazah almarhum itu bagi kepercayaan Syiah Iran itu harus melewati kota-kota suci, termasuk di Najaf, di situ kemudian juga Karbala, tempat Imam Hussein. Kalau Najaf itu Imam Ali, maka itu harus dibawa sebelum kemudian ditarik lagi ke Iran. Ini memang kesempatan bagi teman-teman Syiah untuk memberikan kesempatan penghormatan terakhir kepada jenazah
pemimpin yang dicintainya, yang seperti saya kemukakan di awal, semula Amerika dalam hal ini Donald Trump tidak yakin bahwa akan banyak warga, jutaan warga yang akan hadir dalam prosesi pemakaman. Bukan dari Iran saja ya? Bukan dari Iran saja, termasuk dari Irak dan tetangga-tetangganya di Timur Tengah juga turut hadir. Begitu juga sebenarnya utusan negara-negara konferensi Islam juga mengutus menteri-menteri dan tidak mengutus kepala negara atau kepala pemerintahan karena situasi keamanannya. Mereka tidak percaya bahwa dengan pernyataan Donald Trump bahwa Amerika akan memberi waktu selama sepekan untuk warga Iran juga warga Islam Syiah atau Syiah untuk mengenang dan juga menghormati jenazah. Mereka tidak percaya karena itu wilayah udara Iran selama dalam 1 pekan ini sampai dengan nanti pemakaman itu dijaga ketat, terutama artileri pertahanan udara, pesawat-pesawat tempur, dan mereka nggak begitu percaya lagi dengan pernyataan Amerika atau Donald Trump. Jadi saya kira Iran juga dalam hal ini akan terus supaya kemudian tidak diserang, akan melakukan serangan balik serangan balik, memutuskan tekanan terhadap Amerika dengan strategi besar yang akan digunakan cara-cara yang kemarin misalnya rudal balistik tetap menjadi andalan, simbol daya tangkal, begitu juga dengan drone yang akan dikirimkan diserang ke wilayah-wilayah pangkalan militer Amerika di 13 negara. Ini kemarin di Qatar dan Bahrain, sehingga sasaran pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu akan menjadi sasaran utama, terutama melalui drone yang memiliki keunggulan karena lebih murah, fleksibel, dan juga sulit dideteksi, apalagi kalau diluncurkan dalam skala yang sangat besar begitu. Oke. Masyarakat Iran selama ini sudah menunggu lama ya, hampir 4 bulan untuk menggelar prosesi pemakaman dari Ayatullah Ali Khamenei. Ini digelar karena selama ini dinilai suasana atau sudah cukup stabil ya, apalagi jelang perjanjian perdamaian kemarin. Tapi dengan kondisi seperti ini, ada eskalasi kembali, ini tidak akan menyurutkan bagi Iran untuk tetap menggelar prosesi pemakaman tersebut ya? Iya, saya kira memang sekarang itu di dalam konflik antara Amerika dan Israel melawan Iran, ternyata diplomasi dan militer itu tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Karena itu kalau militernya kuat, maka negara yang akan menyerang juga mengetahui bahwa sinyal bahwa mereka tidak bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, karena itu prosesi 4 bulan ini tidak umum sebenarnya ya, tapi ini juga karena dalam kondisi perang ini kan sudah sekitar hari ke-130 dalam perang ini, cukup lama, artinya lebih dari sekitar 4 bulanan ya dari Februari, dan ini di luar perkiraan Amerika yang semula paling 3 hari dia sudah selesai, sudah rata Iran. Sudah terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Karena itu penghormatan terhadap Ali Khamenei dan juga kemarin hadir 3 putranya di Irak juga. Namun tidak ada Mojtaba. Iya, Mojtaba tentu saja adalah orang yang paling diincar oleh Amerika dengan Israel. Karena itu dia tidak akan menampakkan diri. Selama ini tidak pernah menunjukkan diri di publik ya? Betul, tidak menampakkan diri. Karena memang ada sasaran-sasaran, bukan cuma Mojtaba, makanya Presiden Iran yang berada di Irak juga segera kembali karena melihat situasi bahwa kemungkinan Amerika juga akan menggunakan proksi-proksinya di Irak untuk membunuh tokoh-tokoh Iran ini, baik baik presiden maupun juga ketua parlemennya itu menjadi incaran. Kemarin menurut Anda apa yang membuat perjanjian damai dan gencatan senjata ini rapuh kembali? Ya memang tidak ada
kesepakatan. Kemudian Amerika juga beralasan bahwa serangan Iran terhadap 3 kapal di Selat Hormuz itu sudah menandakan bahwa Iran mengajak perang seperti itu. Ya, tentu masing-masing punya persepsi. Ini retorika-retorika dalam komunikasi politik militer. Situasinya memang tidak normal menurut saya begitu. Dalam situasi yang terjadi eskalasi baru-baru ini, Anda melihatnya ini hanya gertakan strategis atau sebenarnya ancaman nyata, Pak Slamet? Ya, kalau kita lihat ya pengerahan kapal induk pesawat pembom strategis yang dilakukan Amerika, juga sistem pertahanan udara yang berlapis dan tambahan pasukan di kawasan Teluk, tentu saja harus bisa kita baca, harus dipahami ini adalah strategi deterrence yang dilakukan Amerika sebagai alasannya penangkalan, dan ini juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa setiap tindakan Iran maka akan dibaca oleh Amerika adalah ini ancaman terhadap kepentingan Amerika di Timur Tengah. Nah, sehingga sekutunya juga yang mengejutkan seperti saya kemukakan di awal tadi, ada pernyataan Sekjen Sekjen NATO yang membenarkan tindakan Amerika menyerang ke 80 titik di Iran hari ini. Ini akan berdampak juga terhadap NATO itu sendiri ya, Persis. Pak Slamet ya. Persis. Bisa dijelaskan seperti apa sih seharusnya memang sikap nyata yang ditunjukkan gitu dalam semula kan ini memang sedang ada pertemuan di NATO ya. Semula ada ketidaksepakatan NATO dengan Amerika karena merasa bahwa salah satu negaranya juga negara NATO akan diserang kan, Denmark ya di Greenlandnya. Maka negara-negara di kawasan termasuk Timur Tengah itu ingin juga melihat bahwa ini sebenarnya komitmen Amerika itu seperti apa juga terhadap negara-negara di mana ada pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, ada di 13 negara. Kemudian juga ini juga membuat mereka, kalau Amerika kemudian tidak bisa melindungi negara-negara di mana ada pangkalannya, mereka juga akan menarik diri. Di satu sisi juga ada kepentingan NATO terhadap Amerika supaya Amerika juga menghormati kedaulatan negara-negara NATO ini. Maka kemudian harus ada kesepakatan. Nah, pertemuan di Ankara, Turki hari ini itu juga mereka sedang berunding apa sih yang akan dilakukan NATO terhadap tindakan Amerika di Timur Tengah begitu. Oke, sudah melibatkan sejumlah negara begitu ya, bahkan saat ini Turki begitu. Nah, tapi Pak Slamet ya, kalau kita melihat ini kan sebenarnya dua-duanya bisa dikatakan sudah lelah perang. Apalagi Trump butuh penyelamatan muka untuk di hadapan publiknya sendiri ya, untuk pemilu nanti. Tapi kalau seandainya memang akan terjadi terus eskalasi dengan kekuatan besar, apakah militer Iran siap dalam hal ini? Saya kira militer Iran sudah mengemukakan, termasuk memberikan kabar kepada 38 negara NATO bahwa mereka siap berperang dalam jangka panjang sampai 6-8 bulan ke depan. Mereka punya, artinya kan memang tinggal 2 kali lipat dari sekarang perang sudah terjadi 4 bulanan. Nah, saya melihat alasan pertarungan atau di Hormuz ini menjadi titik kritis keamanan energi dunia itu yang membuat Amerika beralasan bahwa ini Iran tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi kemudian Iran juga memberikan pesan kalau negara-negara yang melewati Selat Hormuz itu tidak menghormati Iran, maka Iran akan melakukan tindakan-tindakan militer ya. Ini salah satu alasan mengapa kemudian dunia juga begitu memperhatikan konflik antara Amerika dengan Iran ini, karena
ada posisi Selat Hormuz yang sangat strategis bagi dunia. Dan Selat Hormuz itu adalah salah satu choke point energi terpenting di dunia, dan sebagian besar ekspor minyak dan gas berada di kawasan tersebut. Padahal minggu lalu baru saja kita mendengar kabar baik betul. minyak dunia turun dan dampaknya juga dirasakan cukup stabil bagi negara-negara lain. Tapi dengan ini kita harus bersiap waspada dengan dampak konflik geopolitik yang masih belum stabil juga saat ini. Otomatis, karena menurut saya harga minyak dunia ini berpotensi melonjak tajam lagi. Melonjak tajam bahkan melonjak tajam, bukan cuma hanya naik, karena biaya logistiknya juga akan meningkat, harus berputar kan begitu ya. Kemudian juga yang kita khawatirkan adalah inflasi global, dan ini juga bisa berdampak ke Indonesia. Inflasi global naik, rantai pasok terganggu, dan otomatis kemudian pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Itu yang kita khawatirkan juga berdampak ke dalam negeri kita. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut, Pak Slamet Ginting, dan juga kami masih akan mencoba terhubung dengan Arafah dari Teheran. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di NTV Prime. Indonesia coba melangkah lebih jauh menuju kemandirian energi. Mulai diterapkannya biodiesel B50 digadang-gadang mampu mengurangi impor BBM dan menghemat devisa negara. Namun benarkah B50 siap digunakan secara luas? Bagaimana dampaknya terhadap industri, regulasi hingga performa mesin diesel? Simak ulasannya dalam Merah Putih, Rabu 8 Juli 2026 pukul 8 malam, live di Nusantara TV. Dalam setiap komunikasi dari informasi, tidak hanya kata yang berbicara, gestur, ekspresi, dan intonasi menjadi bagian penting yang sering luput dari perhatian publik. Gestur hadir untuk mengupas lapisan makna di balik bahasa verbal secara mendalam. Karena sumber dana judi di Indonesia ini, habis duit di rekening, bisa kita pinjol. Saksikan Gestur setiap Kamis jam 8 malam di Nusantara TV. Masih bersama kami Pak Slamet Ginting. Tadi kita membahas mengenai kemungkinan atau dampaknya dari perang yang terjadi saat ini. Eskalasi masih terus berlangsung di tengah prosesi duka nasional yang sedang dilakukan oleh Iran. Bagaimana nih yang seharusnya menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama untuk RI? Ya, tentu saja bagi Indonesia situasi di Selat Hormuz, situasi di Iran akan meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi. Ini yang mau tidak mau akan berpengaruh terhadap Indonesia. Juga nilai tukar rupiah itu tidak seperti kita bayangkan lagi. Artinya kita sudah punya semangat, nilai tukar juga berubah lagi kemudian karena ada biaya transportasi yang harus tidak bisa kita bantah, itu akan berdampak. Kemudian juga harga kebutuhan pokok ini yang kemudian dampaknya membuat terutama rakyat-rakyat di bawah itu akan kesulitan. Nah, karena itu konflik di Timur Tengah secara langsung juga akan menyentuh kepentingan ekonomi nasional kita begitu. Oke, baru saja kita mempunyai harapan akan turunnya harga-harga, apalagi Pertamax non subsidi yang baru saja naik. Kemudian dengan isu seperti ini kita harus tetap mengencangkan ikat pinggang ya, harus waspada nanti ke depan ya. Baik, Pak Slamet, Indonesia mengirim Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani ke pemakaman Khamenei. Langkah ini bisa berdampak pada persepsi geopolitik Indonesia di mata Amerika Serikat ataupun Iran? Persis, ya kemarin Iran juga memberikan sinyal utusan itu harus di atas duta besar. Awalnya kan kita hanya akan mengirim duta besar, tapi kemudian ditolak, bukan hanya kepada Indonesia, tapi kepada seluruh dunia. Karena ini kan pemimpin besar. Karena itu Indonesia meralat itu, kemudian segera mengutus Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR menjadi utusan resmi Indonesia di dalam pemakaman
almarhum Ayatullah Ali Khamenei ini juga tentunya akan menunjukkan kepada dunia tentang politik bebas aktif Indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar. Ini harus didorong bahwa kita punya politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam menghadapi dinamika tersebut, Indonesia menurut saya perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri, dan itu perintah dari konstitusi kita, politik luar negeri bebas aktif sebagaimana juga diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Itu kehadiran dua tokoh itu, Menlu dan Ketua MPR, itu adalah implementasi dari politik bebas aktif Indonesia. Dan Indonesia tetap harus mendorong penyelesaian konflik melalui cara-cara diplomasi, cara-cara damai, cara-cara hukum internasional gitu, bukan mengangkangi hukum internasional. Dan kita tidak boleh terjebak di dalam rivalitas blok kekuatan, seolah-olah kita mendukung kemana. Kita harus juga mungkin rakyat juga harus bisa dipahami bahwa politik luar negeri kita bebas aktif itu tidak boleh mendukung ketika ada pihak yang bertikai. Nah, kira-kira kita harus posisi di tengah, kita menawarkan penyelesaian secara damai. Karena itu menurut saya di saat pemerintah kita, di sisi lain pemerintah kita juga harus mengantisipasi ketahanan energi nasional kita dari konflik di Timur Tengah ini, juga mengantisipasi dampak ekonomi global, dan jangan lupa meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di sana. Di kawasan Timur Tengah, terutama di Iran ya. Timur Tengah, khususnya di Iran dan juga kawasan negara-negara yang dekat dengan Iran, termasuk di mana wilayah negara-negara yang memiliki pangkalan militer Amerika di 13 negara itu. Seharusnya ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia. Lobby-lobbynya harus lebih agresif lagi ya, memanfaatkan ini untuk benar-benar menjalankan politik bebas aktif secara lebih konkret. Harus seperti apa lagi yang kita lakukan? Karena kedepannya mengantisipasi dampak-dampak ekonomi yang terjadi, Pak Slamet. Iya, sebagai negara yang memiliki kredibilitas yang tinggi, ya artinya kita juga masuk di dalam negara non-blok, kita masuk dengan negara konferensi Islam, mestinya kita juga menjadi salah satu negara yang bisa menginisiasi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Di berbagai forum internasional kita harus lebih aktif lagi untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini punya peluang memainkan peran sebagai honest broker, yaitu pihak yang bisa dipercaya untuk menjembatani konflik-konflik di Timur Tengah untuk penyelesaian secara dialog tanpa berpihak kepada salah satu kubu begitu. Oke. Kalau kita membaca peran dari intelijen masing-masing begitu ya, Anda menilainya seperti apa? Lebih cukup kuat yang mana nih yang bisa membaca situasi ketika eskalasi terjadi kembali? Nah, tentu saja intelijen itu akan dimainkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Pasti ada intelijen Amerika di Iran, juga ada intelijen Iran yang sudah masuk di Amerika. Ini betul-betul strategi geopolitik modern yang dikemas dengan perpaduan politik, diplomasi, dan militer. Maka kemudian seperti pemakaman Ayatullah Ali Khamenei ini juga ada perang intelijen di situ. Karena Amerika juga sedang mengincar tokoh-tokoh tertentu. Maka mungkin nanti yang hadir juga menggunakan pakaian-pakaian atau penyamaran-penyamaran seperti itu, tidak untuk mempertontonkan diri, karena di dalam geopolitik modern ini prosesi kenegaraan juga dapat menjadi panggung konsolidasi politik, terutama bagi Iran yang mengirimkan pesan kepada dunia bahwa stabilitas keamanan
kendati dalam suasana perang masih terjaga dengan baik. Oke, baru saja kita diberikan jeda sejenak ya, Betul. harapan akan adanya deeskalasi. Ya. Tapi ternyata terjadi lagi situasi seperti ini. Apakah bisa dibilang ini adalah babak baru dari konflik yang terjadi di Timur Tengah, Amerika Serikat Iran Ya khususnya? betul, saya kira ini babak baru ya setelah sebelumnya ada tanda-tanda perdamaian. Karena itu menurut saya pengerahan kekuatan militer Amerika hari ini dan juga dibalas oleh Iran menunjukkan bahwa diplomasi abad 21 ini juga semakin bertumpu pada kredibilitas daya tangkal militer, kekuatan militer. Karena itu diplomasi dan kekuatan bersenjata bukan saja dua instrumen yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan juga ini untuk membentuk posisi tawar kedua negara yang sedang bertikai. Jadi ini juga pelajaran bagi Indonesia. Diplomasi kita harus kuat, militer kita juga harus kuat. Jadi harus semakin jelas pelajaran dari konflik di Timur Tengah ini. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia juga bukan berarti kita tidak memperkuat kekuatan militernya. Karena kalau negara militernya kuat, maka negara lain juga akan memperhitungkan kita. Bagaimana dengan Trump, Pak Slamet? Ya, ini citranya saat ini lagi sangat dipertaruhkan ya. Ada event besar dunia. Betul. Kemudian juga sedikit lagi Trump juga akan menghadapi itu ya, antara kekhawatiran dan mengembalikan kepercayaan publiknya sendiri. Dia itu memang membutuhkan momentum rem yang seperti apa. Ada alasan apa kemudian untuk menghentikan perang. Tapi ternyata ini perang berlanjut. Apakah kemudian sepertinya dia melewati pintu NATO untuk masuk seperti itu. Ini bukan cuma Amerika ya, tapi kami juga dukungan dari NATO. Maka harga diri NATO, harga diri Amerika, ini bukan keputusan Donald Trump sendiri ya. Karena kemarin kan juga ada upaya saling sindir antara Donald Trump dengan Benjamin Netanyahu, bahwa Donald Trump bilang bahwa atasannya Netanyahu adalah saya. Tapi Netanyahu juga mengatakan bukan. Kami punya hak berdiri sendiri, kami punya hak untuk tidak menghormati keputusan perjanjian perdamaian antara Amerika dengan Iran. Maka situasi perang yang sekarang juga dilancarkan Amerika itu akan berdampak secara domestik, terutama ekonomi di dalam negerinya, termasuk tingkat kepercayaan terhadap Donald Trump ini juga seperti mereka kan tidak menyangka bahwa Piala Dunia ini ternyata tidak menguntungkan seperti yang diharapkan. Nah, tentu rakyat Amerika atau rakyat di mana maju juga agak takut kalau mau datang ke Amerika karena situasinya seperti ini. Apalagi Iran juga sudah mengancam, kami sudah membentuk tim untuk membunuh Donald Trump. Oke, berarti dengan situasi konflik geopolitik yang saat ini memasuki babak yang baru, Pak Slamet, sekali lagi ditekankan apa yang mesti dilakukan baik itu pemerintah dan juga masyarakat sekarang ini? Ya, saya kira di tengah rivalitas kekuatan besar di dunia dan juga di Timur Tengah, maka harus ada kemampuan dari kita untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap perdamaian dunia tanpa kemudian kita tanpa harus mengabaikan politik luar negeri kita. Kita tetap harus mengacu ke situ karena komitmen terhadap perdamaian dunia itu kita pegang. Jadi kita cinta kemerdekaan, kita cinta perdamaian, tapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Itu kan pesan di dalam konstitusi kita dan ini adalah modal strategis bagi Indonesia untuk menentukan posisinya bahwa Indonesia bisa masuk di dalam kancah percaturan geopolitik global jika kita terlibat dalam upaya menawarkan perdamaian-perdamaian termasuk di Timur Tengah ini. Baik, terima kasih untuk perspektifnya
Selamat Ginting, pengamat politik dan militer Universitas Nasional, sudah hadir di kesempatan NTV Prime kali ini. Dan sebelumnya ada Arafah, warga negara Indonesia di Teheran, Iran, sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, ketegangan Amerika Serikat Iran menunjukkan bahwa prosesi pemakaman Khamenei bukan hanya peristiwa duka, tetapi juga momentum politik yang dapat mempengaruhi arah diplomasi dan keamanan kawasan. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi ujian untuk tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara hati-hati tanpa kehilangan posisi strategis di tengah rivalitas global. Tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan hadir kembali untuk Anda sesaat lagi.